Sinemalogi. Iblis dalam Kandungan adalah film horor yang disutradarai oleh Ade Dharmastria. Film ini dibintangi oleh Nafa Urbach, Denira Wiraguna, Ali Syakib, M. Adiat, Ingrid Wijanarko, Yati Surahman, dan lain-lain. Iblis dalam Kandungan bercerita tentang Amelia yang diperankan Nafa Urbach saat menjalani masa kehamilan. Ia dan sang suami Ferdi yang diperankan Ali Syakib menunggu momen ini setelah menunggu 15 tahun lamanya. Mereka juga sempat mengadopsi 2 anak kakak beradik dari panti asuhan sebelumnya. Horor dimulai saat mereka memutuskan untuk pindah rumah ke sebuah pedesaan demi proses kehamilan yang diharapkan berjalan lancar hingga bayi dalam kandungan itu lahir. Sang istri hamil, lalu pindah ke rumah baru. Sang suami mendadak punya duit banyak, dan ternyata itu semua sudah direncanakan untuk menyambut kelahiran sang bayi Dajjal yang sudah ditunggu-tunggu. Terdengar familiar. Yap, itu adalah garis besar cerita di film Rosemary's Baby tahun 1968. Film horor yang melibatkan tokoh perempuan hamil dan bayi setan sudah banyak dibikin. Bahkan Sinemalogi sudah pernah membuat daftar rekomendasinya. Klik aja tautan di atas. Tapi hingga kini, Rosemary's Baby bagi saya adalah yang paling bikin dada saya sesak. Untuk film Iblis dalam Kandungan sendiri, saya sedikit terkejut. Ternyata jalan ceritanya tidak terlalu jelek. Walau masih ada dialog-dialog yang terdengar dangkal, namun sisanya masih bisa dipertanggungjawabkan. Ada tabrakan logika yang sebenarnya terlalu berlebihan untuk dijadikan konflik di awal film. Di zaman serba modern begini, tiba-tiba satu keluarga malah pindah ke desa di atas gunung untuk sebuah proses persalinan yang aman. Apakah orang kalau sudah merasa kaya, mereka harus menyiksa diri untuk beli rumah yang jelas-jelas sudah terlihat angker di awal? Apakah demi mengincar harga rumah yang murah untuk ukuran orang kaya baru? Penyakit film Indonesia terkadang bikin saya pusing. Pertanyaan sederhananya, emang rumah sebelumnya kemana? Kenapa harus banget pindah ya? Tapi jangan terburu kecut saat menonton opening film ini. Memang kalau sudah nonton Rosemary's Baby, akan merasa film Iblis dalam Kandungan ini terbaca arahnya. Seperti hanya adaptasi dengan kearifan lokal, tentu saja harus ada mistis, klinik yang sangat Indonesia. Akting pemain utama di film ini tidak ada yang menonjol. Sebagai perempuan hamil, sebagai ibu, sebagai istri tidak ada yang istimewa. Mungkin karena Nafa Urbach juga sudah lama tidak terlibat dalam film. Yang mencuri perhatian justru 2 kakak dan adik yang diperankan Denira Wiraguna dan M. Adiat. Penampilan Yati Surahman dan Ingrid Wijanarko juga oke. Seandainya kedua emak-emak ini dipertemukan di proyek film horor yang lebih gelap, mungkin akan maksimal sekali penampilan mereka. Saya menganggap berbagai penampakan sosok iblis atau hantu yang menyaru dan merasuk ke dalam tubuh manusia tidak tergolong jelek. Make up dan efek visualnya lumayan bagus. Walau beberapa adegan ada yang mirip plek dengan film horor Thailand yang booming kemarin yaitu The Medium. Entah sudah jadi penyakit yang turun-temurun atau bagaimana, kekuatan horor yang selalu dipakai filmmaker tanah air adalah pencahayaan harus minim. Kalau perlu gelap. Apa benar kalau kamu adalah orang kaya, listrik harus benar-benar padam, minim penerangan, biar apa? Terkadang sinematografinya bagus, namun banyak komposisi gelap yang terlalu kegelapan, yang gak enak ditonton oleh kita yang malas gelap-gelapan. Ada beberapa adegan yang terasa ajaib. Misal seorang gadis remaja yang tiba-tiba berani menggali kubur sendirian di bawah hujan. Tapi semua itu memang diadakan buat menampilkan jump scare, meski hasilnya tetap kurang serem. Secara keseluruhan, film ini terlalu keseringan menebar teror, namun langsung putus begitu saja. Sehingga banyak adegan yang janggal dan terkesan mendadak dan serba kebetulan. Untungnya, Amelia dan suaminya punya anak-anak yang nekat dan pemberani, yang rela sendirian menggali kuburan untuk mengambil mayat. Luar biasa. Demikianlah video reaksi dari film Iblis dalam Kandungan yang sedang tayang di bioskop. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.